Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosir Ferianto, NIM 2010414153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi terkait materi manajemen pemasaran internasional, di mana soalnya yaitu memilih salah satu negara dan menganalisis budaya yang memengaruhi bisnis custom. Di sini saya mengambil judul analisis budaya bisnis di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Langsung saja. 6 poin yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu kata oke dan iya yang memiliki arti lain. Pentingnya memiliki koneksi, membangun hubungan dahulu baru berbisnis, adanya hierarki dalam pekerjaan, membutuhkan waktu lama untuk negosiasi, dan persahabatan dalam bisnis. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan budaya dari berbagai suku di seluruh wilayahnya. Bahkan dalam dunia bisnis, terdapat kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun dan pada akhirnya menjadi bisnis culture tersendiri. Memahami budaya bisnis yang ada akan memudahkan seseorang bersosialisasi dalam bisnis, sekaligus sebagai bahan referensi bagi pembisnis ketika membangun relasi. Berikut adalah beberapa budaya bisnis yang ada di Indonesia. Yang pertama, kata oke dan iya yang memiliki arti lain. Mengucapkan kata baik, iya atau oke dalam sebuah rapat atau pertemuan bisnis tidak selalu berarti sebuah persetujuan. Seringnya kata seperti itu digunakan hanya untuk menghindari konflik atau untuk membuat lawan bicaranya senang. Jadi ketika melakukan transaksi dalam bisnis, tekankan 2 kali apakah partner Anda benar-benar setuju atau hanya bersikap ramah. Hal ini terjadi karena sebagian orang Indonesia lebih memilih menghindari konflik dalam urusan bisnis dan pekerjaan, di mana selama diskusi mereka ingin sekali menghindari ketidaksepakatan dan menyetujui beberapa hal. Namun kenyataannya mereka memiliki pendapat yang berbeda. Karena ingin menghindari konflik, kebanyakan orang Indonesia akan mengatakan ya meskipun mereka tidak setuju. Poin kedua yaitu pentingnya memiliki koneksi. Terdapat istilah di Indonesia bahwa memiliki koneksi sangat penting dalam pekerjaan. Orang Indonesia cenderung membangun ikatan yang kuat dengan orang yang dikenal. Bahkan beberapa merasa sangat percaya diri jika memiliki kenalan orang besar. Tapi sebenarnya memiliki koneksi yang lebih luas dan bukan hanya orang-orang tertentu saja akan lebih membantu dalam pekerjaan. Lanjut, membangun hubungan dahulu baru berbisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki koneksi dan membangun hubungan baik sangat penting dalam bisnis di Indonesia. Jadi, jika hendak memulai kerja sama bisnis, luangkan waktu untuk terlebih dahulu memahami tata krama dan membangun hubungan. Setelah itu barulah berbicara urusan bisnis. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang Indonesia percaya bahwa untuk menjalankan bisnis dengan baik, mereka butuh partner yang baik. Dan tanpa mengetahui latar belakang partner dengan jelas, maka ikatan bisnis tidak akan terbentuk hingga dapat memengaruhi bisnis secara negatif. Next, adanya hierarki dalam pekerjaan. Semakin tinggi jabatannya, maka akan lebih dihormati. Dalam perusahaan, pegawai yang posisinya lebih rendah harus lebih menghormati atasan mereka. Misalnya dengan panggilan Bapak Ibu hingga mengikuti perintah mereka. Sebenarnya hal ini masih banyak terjadi di berbagai negara terutama di Asia. Alasannya karena pegawai tidak ingin membuat masalah dengan atasan dan membuat tempat kerja menjadi tidak nyaman. Ini dilakukan karena mereka tidak ingin mengalami posisi dan kondisi konfrontatif yang bisa menyebabkan gangguan atau masalah di tempat kerja. Karena tempat kerja yang nyaman adalah segalanya bagi orang Indonesia. Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mereka yang memiliki posisi lebih tinggi, sedangkan orang yang memiliki posisi lebih rendah harus mengikuti permintaan orang dengan posisi tinggi tanpa sebuah pertanyaan. Hal ini karena kebanyakan karyawan atau pekerja di Indonesia lebih menyukai untuk tetap diam daripada harus mengkoreksi atasan meski mereka melakukan kesalahan. Next, membutuhkan waktu lama untuk negosiasi. Nah, kebanyakan orang Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membuat kesepakatan bisnis. Terkadang mereka juga membutuhkan banyak pertemuan untuk membahas masalah yang ingin disepakati. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang Indonesia memikirkan segalanya dengan matang dan menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan suatu hal. Dan jika partner bisnisnya memberikan tekanan dan meminta mereka memutuskan dengan cepat, orang Indonesia akan merasa itu adalah tanda bahaya.
Beberapa orang Indonesia juga akan meminta saran orang lain sebelum membuat kesepakatan dalam hal bernegosiasi. Next, persahabatan dalam bisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada poin sebelumnya, memiliki koneksi dan membangun hubungan baik sangat penting dalam bisnis di Indonesia. Jadi jika hendak memulai kerja sama bisnis, luangkan waktu untuk terlebih dahulu memahami tata krama dan membangun hubungan. Setelah itu barulah berbicara urusan bisnis. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang Indonesia percaya bahwa untuk menjalankan bisnis dengan baik, mereka butuh partner yang baik, dan tanpa mengetahui latar belakang partner dengan jelas, maka ikatan bisnis tidak akan terbentuk hingga dapat memengaruhi bisnis secara negatif. Kesimpulan. Jadi tidak semua orang Indonesia memiliki budaya bisnis tersebut yang telah dijelaskan pada poin-poin di atas tadi, karena semua hal kembali lagi ke orang itu sendiri atau ke diri masing-masing. Orang Indonesia biasanya lebih menomorsatukan kesopanan dan kesantunan dalam berbisnis, dan kebanyakan dari orang Indonesia akan menghargai hubungan kerja, bukan hanya sekedar mengambil keuntungan bisnis. Apapun bentuk bisnisnya, masalah pencatatan dan pelaporan keuangan, jurnal menjadi salah satu solusinya. Jurnal adalah software akuntansi online yang menyediakan fitur-fitur akuntansi secara komprehensif yang sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tidak hanya itu saja, namun juga merupakan software akuntansi yang sering digunakan di perusahaan. Dengan software accounting Indonesia dari jurnal, Anda dapat membuat laporan keuangan terpercaya dan aman. Bukan hanya itu, jurnal juga memiliki berbagai macam fitur yang memudahkan dalam pengelolaan bisnis, seperti aplikasi stok barang sederhana, pengelolaan aset, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis budaya di Indonesia. Saya Nosir Perianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.